Shalom alaihim, kekasih-kasih Bapak Yahweh. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kembali saya ingin menginformasikan kepada saudaraku yang tidak sempat mengikuti ibadah secara online mengenai rema firman Tuhan di ibadah pagi hari ini. Pertama kali dari Ibu Yemima membacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop berjaga-jaga. Dilanjutkan dari Ibu Mirna dari Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan ke-6. Pada kesempatan pagi ini Bapak Frans, Ibu Mirna, Ibu Yemima dan juga Pak Israel membahas rema-rema firman Tuhan ini. Bahwa dikatakan bahwa tetapi tentang hari dan saatnya tidak perlu dituliskan kepadamu, yaitu hari tentang kedatangan Tuhan, di mana sebelumnya di dalam pasal keempat ayat 16 dan 17 Rasul Paulus menulis bahwa saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup, maka Tuhan akan datang turun dari surga. Dan di situ dikatakan bahwa setiap orang-orang yang mati di dalam Kristus mereka akan dibangkitkan, dan setiap kita orang-orang yang masih hidup maka kita akan diubahkan, maka kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa dan menjadi kesukaan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Dan pada saat ini di dalam 1 Tesalonika 5 dijelaskan bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya harus mempersiapkan kehidupan kita untuk Tuhan tidak datang bagi kita sebagai orang-orang percaya seperti pencuri. Tetapi bagi orang-orang dunia dikatakan hari Tuhan itu datang seperti pencuri, yaitu pencuri pada malam hari, yang di saat tuan rumah itu tidur, maka pencuri itu secara diam-diam datang tanpa diketahui oleh si empunya rumah tersebut. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita yang adalah anak-anak terang, bukan anak-anak yang tinggal di dalam kegelapan, tidaklah demikian. Tetapi hari Tuhan itu datang dengan suatu pemberitahuan bagi kita. Tetapi pada awalnya memang sepertinya kita tidak tahu, kita tidak mendapat menerka-nerka kapan waktu Tuhan datang. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu Tuhan akan memberitahukan bagi kita sebagai anak-anak terang akan hari kedatangannya. Sehingga setiap kita yang berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda bagi kita untuk kita dapat menyambut kedatangannya dengan keadaan yang menjadi kesukaan bahwa kita akan disempurnakan pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Bagi orang-orang dunia secara umum, kedatangan Tuhan dikatakan seperti pada waktu mereka mengalami rasa aman, damai, dan tenang, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kehancuran. Seperti wanita yang mengalami rasa sakit bersalin pada saat melahirkan. Dan itulah yang menjadi kekejutan bagi orang-orang dunia. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak terang, seperti dikatakan dalam Amos 3 ayat yang ke-7, sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan atau menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Demikian seperti peristiwa Nuh, pada saat Nuh diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk membangun bahtera, karena Bapa Yahweh akan menghukum dunia ini dengan air bah, maka Nuh dengan taat melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa Yahweh. Dan setelah rampung daripada bahtera itu, maka Bapa Yahweh berfirman untuk kepada Nuh dan memerintahkan Nuh, karena 7 hari lagi dia akan menurunkan air bah ke dunia ini atau ke bumi ini, di dalam Kejadian 7 ayat yang keempat. Jadi artinya pada saat waktu-waktu yang mendekat, Bapa Yahweh dengan jelas memberitahukan kepada Nuh bahwa 7 hari lagi aku akan menurunkan air bah. Demikian juga di dalam 2 Raja-Raja pasal kedua, di mana pada saat Elia akan diangkat ke surga, maka Elia memahami dan mengetahui pada hari itu Yahweh akan mengangkatnya ke surga. Dan dia berjalan bersama Elisa, dan juga diketahui oleh para nabi pada saat itu bahwa Elia akan diangkat ke surga. Artinya Bapa Yahweh memberitahukan kepada Elia
di mana tempat dan kapan waktunya dia akan diangkat oleh Bapa Yahweh. Dan kita juga mengetahui bahwa oleh karena itu kita perlu memiliki hubungan dan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita boleh mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Dikatakan dalam ayat ke-6 supaya kita jangan tidur, yaitu secara rohani seperti orang-orang lain, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga dan sadar. Artinya kita memahami dan mengetahui bahwa kedatangan Tuhan, dan kita tahu bahwa akan ada kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan juga ingin kita mempersiapkan supaya kita tetap mengandalkan diri kita dan kita tetap memiliki hubungan dengan Dia, dan juga memiliki hubungan persekutuan dengan sesama saudara-saudara kita sebagai anak-anak terang yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9, bahwa dikatakan bila mana kita dalam terang maka kita memiliki persekutuan satu dengan yang lainnya. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi kita beroleh keselamatan. Tuhan menetapkan kita untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus, supaya baik kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita tetap tinggal di dalam Dia, kita tetap ada di dalam kasih karunia-Nya. Karena itu di masa-masa saat-saat ini sekarang, kita harus saling menasehati, kita saling menghibur di antara kita saling mengingatkan, dan kita saling meneguhkan, membangun di antara tiap-tiap kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dan sebagai orang-orang yang beribadah, terakhir kali, yaitu sebagai orang-orang yang berjaga-jaga, bersiap-siap. Pemazmur dalam Mazmur 108, yaitu Daud, Raja Daud, menyatakan sikapnya bahwa dia harus selalu siap. Dikatakan hatiku siap, ya Elohim, hatiku siap. Aku ingin bermazmur, aku ingin memuji Engkau, aku ingin memuliakan Engkau. Dan bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, untuk aku memuliakan, memuji, mengagungkan dan bersyukur, menyanjung Engkau Yahweh di antara umat Tuhan. Dikatakan bahwa sebab kasih-Nya besar yang mengatasi langit, dan kasih setianya sampai ke awan-awan. Dan kita boleh meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita yang mengatasi langit, dan kemuliaan-Nya yang mengatasi bumi ini. Selamat siang, shalom, Bapak Yahweh memberkati, dan kita tetap teguh dan kuat dan berjaga-jaga untuk kita boleh siap menyambut kedatangan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.